Halo, selamat malam teman-teman semua. Lama nggak bertemu kita ya. Kembali di channel yang unik ini, channel General Let's Yogyakarta bersama barang-barang yang unik, yang jarang orang punya, yang jarang jarang kita lihat. Tapi mungkin ini yang mau saya review barangnya sudah lama ya. Saya tergolong telat nih, tapi nggak apa-apa lah. Di sini saya ada temen yang nanti bisa support saya saat setting cahaya di luar. Dia adalah temen satu perjuangan perlampuan juga. Namanya Mas Sutri. Ya. Facebooknya Sutre Amboro. Nah, kalian cari aja di Facebook itu tuh ya teman-teman. Mau lihat mukanya? Boleh. Nah, Ampun lah. tuh dia. Itu teman-teman. Nah, ya seperti biasa nih ya, alat-alat yang kita gunakan. Nah, dipasin dulu nih. Tentu saja ada yang namanya luxmeter. Oke. Kemudian ganjel teman-teman buat ganjel proji biar enak nanti nyetingnya. Di sini ada termometer. Terus kemudian ada kopi. Sampai ngopi dong Mas. Oh, sapu. Oh dia sudah ngopi juga teman-teman. Udah dari tadi, Mas. Wes mantap. Jangan lupa ngopi teman-teman biar nggak gila ya. Satu lagi vape jangan lupa biar nggak gila. Buat yang nge-vape aja ya. Tapi yang nggak nge-vape nggak usah. Jangan coba-coba nge-vape daripada nanti kepingin terus. Sama tentu saja itu ada wattmeter sama power supply. Abaikan tuh ada logo di sana tuh ya. Pertama kita coba bahas dulu ini barangnya satu persatu ya. Ini adalah produk dari UPS Waymaker yang diimport oleh Bulais selaku distributor tunggal AS di Indonesia. Bener ya gitu ya. Oke. UPS Waymaker S500. Ini cukup mahal ya Mas Sutri ya. Ya, lumayan. Ya, mahal bagi yang nggak punya duit. Tapi murah bagi yang berduit. Kalau yang punya duit dia murah. Iya. Ya toh. Aku punya alokasi 3 juta gitu kan. Kalau orang kaya sih bilangnya mahal tuh bisa dibeli nggak? Nah, Ya kan gitu, ya toh. Mahal murah itu tergantung isi dompet kita. Zah. aku sih mending ya yang cari yang murah aja lah. Belum mampu. Lah, aku juga mending Mas Sutri. Mending aku. Nyolek golek sing murah wae sing apik. Weh, ketok ira ono. Oke, itu intermezzonya. Ini saya jauhkan dulu. Oh, saya minum aja. Gila, enak banget kopinya, Bos. Ini kita nyalakan dulu yang tanpa laser ya, teman-teman ya. Ini lasernya nggak tak nyalain. Nah, di sini ada 5 kabel nih. Ada yang hijau nih lasernya. Biru untuk high beam. Groundnya nih saya kasih hitam sama putih. Positif untuk low beamnya merah. Langsung kita start aja Mas Sutri ya. Oke, siap. Nah, sampean pegang luxmeter nanti. Ikuti instruksi aja. Dan coba kita nyalakan. Oke, tertera di situ 41,4 watt teman-teman. Kelihatan nggak sih? Coba saya zoom ya. Nah, tuh 41,2 watt, 2,8 ampere. Ya, dia turun sedikit. Nanti kita lihat selama kita bikin video ini akan saya nyalakan terus. Jadi biar kita tahu nanti turun watt wattage-nya berapa atau dia stabil biar kita semuanya tahu ya. Oke, dan sudah mulai saya coba hidupkan untuk termometernya. Ya, sudah mulai naik di situ. Untuk low beamnya 2,79 ampere atau 2,8 ampere, 41,2 watt. Dan kemudian saat lasernya dinyalakan,
Ini laser only ya. Laser only dia makan di sana berapa itu? 14. 14,4 watt 1 ampere saja. Berarti seharusnya 14,4 ditambah 41 berapa sih? Satu ya 55 lah. 55 ya. Coba kita tes, harusnya 55 nih. Wah, bener nih 56. Nah, beda-beda dikit ya. 56,7 watt. Bener nggak sih? Coba cek. Oh, 56,3. Ya, wis sesuai lah ya. Ini enaknya diukur yang mana dulu nih Mas Yutri? Oh. Yang tanpa laser dulu aja ya. Tambah laser terus gimana? Pas di tambah laser. Oke, nanti diukur di sana ya. Bentar, saya liatin cahayanya teman-teman. Nah, itu cahayanya. Nanti akan coba kita ukur. Ini coba saya redupin biar kelihatan karakter cahayanya. Nah, ini saya redupin ya. Aduh, kok malah berubah lagi. Oke, ini saya redupin nanti biar kelihatan karakter cahayanya. Nanti di bagian tengah sini diukur lux maksimalnya. Terus kemudian kita seperti biasa geser 50 cm ke kiri, kira-kira di sana itu. Itu nanti seharusnya kalau proyektor yang bisa memenuhi satu ruas jalan secara enak itu seharusnya berada di lux 50% lah, 50% ke atas. Kalau seperti ini biasanya lebih fokus banyak nih ya, di tengah ini banyak nih. Ini biasanya kalau buat speeding nih lebih enak nih, karena tengahnya padat gitu ya. Terus sama di bawah sini nanti kita ukur di bawah sini. Ini untuk menentukan foreground itu kecerahannya seberapa dibandingkan yang di pusat cahaya situ. Oke, kalau gitu langsung kita ukur aja Mas Sutri. Ini low beam plus laser. Minta tolong untuk Mas Sutri ke depan sana. Tuh, itu dia Mas Sutri Amboro. Langsung difokusin aja di tengah-tengah. Yes. Dapat berapa Mas Sutri? Udah. Nyari titik fokusnya dulu. Nah, dimaksimalkan aja. Dapatnya berapa tuh? Kalau udah dapat maksimalnya dipencet hold. Biar bisa ditunjukkan ke sini sama teman-teman yang nonton di sini. Oke, teman-teman, ini udah kurang lebih 5 menit menyala. Untuk weightage nanti kita lihat turunnya seberapa ataukah stabil. Oke, dapat? Dapat 4625 berarti 4600. Oke, 4625 lux. Oke. Kalau gitu itu titik fokusnya ya? Titik fokusnya. Udah plus laser ya? Plus laser. Oke, sekarang tolong digeser ke 50 cm ke kiri. Enak ada yang nyupport gini ya. Tinggal bilang nggak maju ke sana aku. Aduh, sering-sering aja Mas Sutri. Kebanyakan Mas, agak ke kanan, setengah meter aja, terus kanan terus, kanan terus, kanan terus. Iya, cukup di situ. Berapa? Tolong bacain aja. Ini 900. 900. Oke. Ya. 900 ya. Berarti ini tipenya untuk foregroundnya di bawah. Oh, Coba dari fokusnya diturunin 10 cm, 20 cm. Hop. Nah, di situ. di sini 1800. 1800. Oke, cukup. Sekarang coba saya matikan low beamnya. Laser only ya. Nah, coba diukur Mas Sutri. Tertingginya berapa tuh? Tingginya udah 36. 36. 900. Oke, sekarang saya buat sama high beam. Tolong dicarikan juga lux tertingginya saat high beam Mas Sutri. Tinggi harusnya tuh. Wah, iya ini enggak berarti ada yang 8000 nyampe harusnya tuh. oh, enggak.
Tuh, Mas Sutri itu orangnya. 7.200. Nah, kan hampir 8.000 kan. Oke, cukup Mas Sutri. Oke, ntar saya lanjutkan ya teman-teman. Saya lanjutkan di sini untuk pengukurannya. Dan saya perlihatkan lagi di sini biar kelihatan semuanya. Wah, glare kena kamera. Oke. Kita sudah running kurang lebih 8 menit ya. 8 menit tadi kita belum ngidupin selama 2 menit. Nah, kita udah mulai ngidupin mungkin sekitar 8 menit ini udah berjalan. Ada penurunan wattage, dia di sekarang 47,4 watt. Oke. Dan suhunya ini kok diem terus di situ suhunya ya. Oh, harusnya bukan di sini Mas Sutri. Nah, driver. Tuh, malah putus dia. Ya, termometernya error ternyata saudara-saudara. Ayah ini. Aduh, termometernya nggak bisa diajak kerjasama. Coba ditempelin aja. Nah, oke teman-teman, ini untuk suhu terbaca 53,9. Oh, masih naik. Nanti kita tunggu dulu sebentar. Penurunannya tadi berapa sih? 56 ya? Tadi 56, sekarang 47, berarti turun Hampir 10 watt. 7, ya 9. 9 watt. Oke. Untuk suhunya di 57,1. Ini suhunya cukup normal, cukup dingin untuk sebuah bilet ya. Ukuran 50 watt, teman-teman. Masih wajar-wajar aja. Beda dengan dulu saya pernah review satu buah Proji merekan tertentu itu sampai 70 lebih. 70 berapa tuh ya? 70 sekian. Saya lupa itu. Itu panas minta ampun itu, kayak setrika itu. Dan wattage-nya turun, habis turun itu. Ya, di sana terbaca 47,4 watt itu stabil ya setelah 10 menit, teman-teman. Stabilnya di 47, berapa tuh? 47,4 watt. Ya, anggap aja enggak. Anggap aja gitu. Lumayan juga untuk penurunannya. Cuman sepertinya untuk cahaya enggak. Kalau dengan voltage-nya yang diturunin, Enggak, kalau ngukur tetap voltage-nya sama. Oh, nanti biar empiris aja sih. Tapi untuk cahaya kayaknya nggak berkurang banyak ya. Kayak nggak berkurang malah. Masih wajar sih ya. Ya kayaknya ada penurunan, cuman wajar sih, nggak masalah. Tidak terlalu bermasalah. Beda sama yang dulu tuh, saya pernah review turun sampai 20 watt, gila itu, mantap jiwa itu penurunannya. Aman ya untuk suhu ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang mencari karakter cahaya seperti itu tadi, seperti yang kita tunjukin tadi, bisa cari nih. Lensanya juga modelnya, saya matikan aja deh. Lensanya juga modelnya, nah, semi square. Apa namanya itu? kalau di iklannya sih square. Ntar, mau tak jelasin dulu tadi untuk karakter cahaya, lupa saya. Oke, kita liatin sana lagi. Mas Sutri kelihatan dikit nggak apa-apa. Senyum dong Mas Sutri. Nah, gini teman-teman, tak ceritain ya. Untuk cahaya di sini nih, ini untuk fokusnya. Itu ada beberapa karakter sih untuk bilet ya. Untuk yang benar-benar fokus seperti ini tipe spot banget seperti ini. Ini biasanya kalau kita nyari bilet yang difungsikan untuk speeding ya. Kita mau suka speeding di jalan. Misalkan di mobil kita suka ngetol gitu kan. Nyari yang seperti ini cukup membantu sekali untuk jarak pandang yang lebih gitu kan. Cuman kalau misalkan kalian mencari rata sebaran gitu, kalau saya boleh jujur ini kurang proyektor ya, saya boleh jujur ini kurang.
Karena untuk sebaran titik fokus yang ke sini itu kurang. Ini langsung anomali banget nih ya teman-teman. Dari sini terang banget sampai sini langsung redup. Nah, nih. Tuh kan. Seperti itu teman-teman. Kan kentara jelas banget tuh perbedaannya kan. Tapi untuk lebarnya teman-teman. Wow. Lebarnya mantap ini ya. Ini proyektor paling lebar yang pernah saya temui ini teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang nyari lebar, ini bisa jadi pilihan teman-teman. Ya. Nah, salah satu kekurangannya lagi sebenarnya di sini nih teman-teman. Nah, ini. Nah, ini. Ini oleh karena lensanya ya. Lensanya kalau dia nggak semi kotak gitu, mungkin ini foreground bentuknya nggak seperti ini nih. Tapi so far so good sih. Kalau untuk mobil-mobil sedan, untuk motor-motor yang lampunya agak di bawah gitu, cukup enak, nggak terlalu bermasalah foreground itu. Dan ini hadir di varian flat cut off teman-teman ya, flat cut off. Ini video mau saya pause dulu teman-teman karena mau saya coba di jalan, mumpung ada teman yang bisa support untuk membuat video di jalan. Jadi kita manfaatkan kesempatan ini untuk melihat cahaya UPS Waymaker ini S500 di jalanan seperti apa. Oke, saya pause dulu teman-teman ya. Saya pause dulu, nanti saya lanjut lagi. Ini video saya potong di sini. Oke, kita cut di sini teman-teman. Di sini sudah berada di luar rumah dengan kondisi seperti ini. Lampu PJU. Ya, suasana gelap agak remang-remang seperti ini ya teman-teman. Dan masih dibantu Mas Sutri. Oke Mas Sutri, sekarang saya dibantu untuk nyalain low beam tanpa laser dulu Mas. Sudah saya ikat ya S500 nya. Ya, low beam tanpa laser seperti ini teman-teman. Nah, itu yang saya bilang tadi efek dari kena lensa ya, kena lensa yang semi square tadi. Lebarnya ajib teman-teman sampai situ. Oh, yang nyari lampu lebar nih bisa jadi pilihan nih teman-teman. Lebarnya bener-bener lebar. Ini proyektor paling lebar yang pernah saya temui teman-teman. Ini yang paling lebar. Nah, itu ada sedikit distorsi. Itu efek dari lensa teman-teman. Nah, ada kucing di sana, enggak tahu itu habis boker dia. Oke, sekarang saya tolong dinyalakan laser only Mas Sutri. Nah, ini laser only ya teman-teman. Proyeksinya seperti itu, jadi cukup membantu di bagian low beam, bagian tengah. Dan sekarang tolong saya dihidupkan dua-duanya, laser dan low beam. Oke, ini laser dengan low beam. Nah, seperti kita tahu tadi teman-teman, kalau hanya rata aja, nggak ada spotnya, itu bagian tengah sana kurang kelihatan. Kalau untuk speeding itu kurang teman-teman ya. Nah, dengan adanya laser ini bisa terbantu teman-teman, bagian tengahnya bisa lebih tebel. Oke, bisa lebih tebel. Cuman sebenarnya kekurangannya apa? Ini terlalu anomali teman-teman ya. Ini terlalu anomali. Nah, terus ke sini nih. Ini kan kelihatan hitam nih ya. Terlalu anomali. Tapi itu bisa dikesampingkan lah ya. Kita mendapatkan proyektor yang cukup lebar ini teman-teman. Untuk high beamnya tolong Mas Sutri. Wah, seperti itu high beamnya jauh teman-teman ya. Karena laser ya teman-teman ya. Nah, cukup jauh teman-teman. Nah, coba di beam. Wah, cukup jauh teman-teman. Enaknya kalau pakai yang proyektor laser itu high beamnya bisa jauh banget teman-teman. Mantep tuh. Oke, kita kembali ke dalam ruangan lagi teman-teman. Untuk closing ya.
Oke, kita lanjut ke dalam. Oke teman-teman, kembali lagi ya di dalam workshop. Proyektornya dengan lensa Oppo ini nyebutnya apa sih? Omni Square. Ya kalau ya neng iklannya sih Square. Keterangan cuma Square. USB Maker S500 Square. Oh gitu. Ya mungkin buat yang reflektor yang agak slim itu nggak begitu makan ruang. Ya bisa pakai ini ya Mas Sutri ya. Ya kayak itulah kayak Pajero apa ya. Tapi kita pernah lihat yang S500 versi bulat ya. Ya. Nah, itu malah foregroundnya nggak terlalu kehalang ya. Oh, jelas banget malah. Jelas Ya, banget. karena itu sih faktor kepotong. Ya, untuk tampilan memang ada yang harus dikorbankan teman-teman. So far untuk proyektor ini teman-teman ya. Untuk proyektor ini untuk suhunya cukup stabil, tidak neko-neko, tidak kepanasan, tidak apa, aman. Terus kemudian untuk kelebihannya dia lebar banget ya teman-teman ya. Ini bener-bener proyektor yang paling lebar yang pernah saya pegang ya teman-teman. Paling lebar, asli lebar banget. Untuk sebaran cahayanya lebar banget. Dan cahayanya masih banyak di pinggir, di bagian yang ekstra lebar itu masih banyak. Tapi memang paling banyak di bagian tengah sih ya. Dan ini memang cocok untuk yang suka speeding. Jadi bagian tengah sono itu kita nggak akan kehabisan cahaya. Kecuali memang sudah terlalu cepat kita bergerak. Terus luxnya kalah. Karena tadi luxnya berapa tadi mas? 4.600 ya. Oh, enggak 5.000. Low beam. Iya, low beam plus laser tadi hampir 5.000 ya? 5.000-an. Hampir 5.000. Hampir 5.000 lux. Itu saya rasa cukup sih kalau untuk jalanan di Indonesia ya, mau speeding sekencang apa sih. Ya kan? Untuk harganya di pasaran dipasarin berapa nih? 4,5 juta sepasang ya? Ya kurang 4 jutaan lah. Iya, 4 jutaan. Kurang. Dipasarin 4,5 jutaan untuk sepasang. Jadi satunya kurang lebih 250 dan tidak boleh beli satu ya teman-teman ya. Harus beli satu pair. Bener ya? Bener ya gitu Mas ya? Ya, tapi mungkin ada sih reseller yang ngecat kayaknya ada, tapi nggak banyak sih yang Sih. gitu. Biasanya sih yang masang di motor satu pieces kan dijual XR. Iya sih begitu. Tapi agak susah juga sih kalau barang premium dijual XR itu jarang sih. Iya sih. Ya begitu teman-teman ya. Di sini ada spesial pendinginnya. Ini tembaga tuh aluminium yang dicat nih. Harusnya tembaga nih. Enggak tahu lah. Yang penting warnanya kayak tembaga. Dan sepertinya tembaga nih mas ya. Itu chopper atau aluminium dicat anodize. Anodize ya. Kurang paham juga nih saya. Soalnya nggak berani bongkar sih. Nggak berani bongkar kita ya. Atau mau scratch gitu kita nggak berani. Ya oke lah. UPS Waymaker S500 Square. Oke. High beamnya sudah ditunjukin, low beamnya sudah ditunjukin, terus tembakan lasernya sudah ditunjukin, karakter cahayanya juga sudah saya bilang, kelebihan dan kekurangannya juga sudah saya sampaikan. Biasa di setiap review juga saya tampilkan semua seperti itu. Suhunya juga seperti apa. Overall untuk proyektor ini, untuk kalian yang mencari karakter-karakter cahaya seperti yang saya tunjukkan tadi, ini worth it teman-teman ya. Dan kalian harus siap dengan harganya karena ini bilet yang mahal bagi beberapa orang. Oke teman-teman, ya ini nanti saya mau pasang di headlamp stylo bersama dengan Bulais RX3 di sini. Ada Bulais RX3 di sini dan ada semacam lampu GT1 gitu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Semoga cukup teman-teman karena headlamp stylo itu cukup kecil ya. Oke lah kalau begitu review ini sudah saya sampaikan semua.
segala kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman ataupun bagi pemilik brand, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak mengurangi hormat. Saya mau mohon diri Mau dengan lanjut ngopi. lanjut ngopi. Oke, dengan tidak mengurangi hormat teman-teman ya. Saya mau undur diri bersama Mas Sutri di sini. Ya, Mas Sutri. Ya. Besok sewaktu-waktu lagi jika Mas Sutri pas ke sini, kita bikin video bareng lagi ya, Mas ya. Siap. Oke. Barangkali ada barang-barang unik lagi. Oke, ada barang-barang unik lagi kita review ya. Merek apapun itu kita review bisa. Oke, teman-teman. Jangan lupa ngopi, jangan lupa tidur siang, jangan lupa tidur malam. Yang penting kita sehat selalu. Salam modifikasi teman, jalan terus modifikasi Salam lampu terang. Indonesia. Wow, dari Mas Sutri salam lampu terang teman-teman. Bye bye teman-teman. Thank you.